Maka ketika beliau sudah mendapatkan pengakuan dari seluruh kaumnya, beliau mengatakan, demi Allah, setelah ini wahai kaumku, jangan ada di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, yang berbicara denganku lagi. Jangan ada lagi yang berbicara denganku sebelum kalian masuk Islam. Ya. Maka pada saat itu semua kaumnya langsung masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah, dalam rangka untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan rangkaian amal ibadah yang telah disyariatkan kepada kita. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan tema kajian kita tentang sirah nabawi, tentang sejarah perjalanan hidup panutan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana pada kesempatan yang lalu pembahasan kita telah sampai pada pembahasan tentang Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah yang pertama telah kita selesaikan, dan kita telah menyinggung sedikit tentang Bai'atul Aqabah yang kedua, di mana pada kesempatan yang lalu kita menceritakan kisah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh beliau untuk berdakwah ke Madinah. Ini dai yang pertama kali diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diperintahkan untuk mendakwahkan agama Islam kepada penduduk Madinah setelah beberapa orang Madinah, atau tepatnya 12 orang Madinah, memeluk agama Islam di Mekah karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka 12 orang ini kembali ke negeri mereka yaitu ke Madinah, maka mereka butuh sosok yang berilmu untuk menyebarkan agama Islam. Maka dipilihlah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang dulunya ketika dia masih kafir, dia adalah pemuda yang kaya raya. Kemudian beliau adalah seorang pemuda yang
hidupnya bergelimang dengan harta dan lain sebagainya, namun segala fasilitas hidup dan kemewahan duniawi yang beliau miliki, beliau tukarkan dengan keimanan. Beliau tinggalkan semua kemewahan-kemewahan duniawi itu dan beliau lebih memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mus'ab bin Umair beliau berdakwah di Madinah selama 1 tahun. Jazakumullah. Yaitu pada tahun ke-12 ya. Pada tahun ke-12 dari kenabian, Mus'ab bin Umair datang ke Madinah. Beliau mendakwai agama Islam di Madinah, umat Islam di Madinah selama 1 tahun. Dan dakwah beliau membuahkan hasil yang sangat baik sekali, ya. Di mana hampir seluruh masyarakat Madinah pada saat itu mereka semuanya menerima agama Islam melalui perantara dakwahnya Mus'ab bin Umair ini. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ada kisah yang menarik yang diangkat oleh para ulama ahli sejarah tentang keberhasilan dakwah Mus'ab bin Umair ini di Madinah, ya. Dan kisah ini ada banyak detail-detail kisah, tapi tidak diangkat dalam buku sejarah, ya. Nah, yang diangkat dalam buku sejarah itu biasanya adalah detail kisah yang memang mempunyai pengaruh yang luar biasa, ya. Kisah-kisah yang sangat heroik misalkan, atau kisah-kisah yang sangat berkesan, itu biasanya yang diangkat. Nah, ini ada salah satu kisah keberhasilan Mus'ab bin Umair dalam berdakwah ketika beliau menjalankan misi dakwah ke Madinah, yaitu pada saat Mus'ab bin Umair ini mendakwai Bani Ashhal, Bani Abdul Ashhal namanya, ya. Jadi di Madinah itu ada kaum atau kelompok itu namanya adalah Bani Abdul Ashhal, ya. Dan Mus'ab bin Umair ketika beliau di Madinah, beliau itu tinggal di rumahnya salah seorang Ansor bernama As'ad bin Zurarah. Ansor itu adalah orang Muslim yang tinggal di Madinah, ya. Nah, pada saat itu ada seorang yang bernama As'ad bin Zurarah. Ini adalah orang Madinah yang awal-awal masuk Islam pada saat itu. Mus'ab bin Umair ketika datang ke Madinah, beliau tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah ini. Suatu ketika As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair mereka hendak mendakwai kaum yang cukup besar pada saat itu, yaitu Bani Ashhal ini, Bani Abdul Ashhal ini. Dan Bani Abdul Ashhal ini dipimpin oleh 2 pemuka pada saat itu. Namanya yang pertama adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini yang ketika dikabarkan ketika beliau meninggal, arsy Allah itu bergetar karena meninggalnya beliau. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Ini salah satu pemimpin Bani Abdul Ashhal ketika beliau masih musyrik, ya. Dan pemimpin satunya lagi adalah Usaid bin Hudair. Nah, ini. Kemudian As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair mereka datang ke perkampungan Bani Abdul Ashhal. Mereka duduk di suatu sumur, disebutkan ada sumur, ya, namanya adalah Sumur Marok. Mereka duduk di situ bermajlis sambil dikelilingi oleh penduduk Madinah yang sudah masuk Islam pada saat itu. Jadi mereka duduk di situ tujuannya apa? Belajar agama, ya. Tapi di wilayah kampungnya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair yang pada saat itu masih musyrik. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair mengetahui bahwa Mus'ab bin Umair ini sedang mengadakan majlis di tempat wilayah yang dia kuasai, ya, maka dia marah, ya. Sa'ad bin Mu'adz ini marah. Sa'ad bin Mu'adz beliau salah satu pemimpin Bani Khuza'ah pada saat itu. Khazraj, ya. Kaum yang terbesar di Madinah, ya. Dia marah
karena mengetahui di tempat wilayah kekuasaannya ada orang-orang yang berusaha mendakwahkan keyakinan yang belum dia ketahui atau bahkan yang tidak dia sukai. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini memerintahkan temannya tadi, yaitu Usaid bin Hudhair. Usaid bin Hudhair sama-sama dia juga pemuka orang kaumnya pada saat itu, ya. Sa'ad mengatakan kepada Usaid bin Hudhair, "Wahai Usaid, kau datang kepada temui siapa itu namanya? As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Amir, ya, atau Mus'ab bin Umair. Kau temui dia, ya, dan intinya disuruh usir dia dari tempat kita, karena dua orang ini datang ke tempat kita hanya untuk membodoh-bodohi orang-orang yang jahil di antara kita, menipu orang yang bodoh di antara kita supaya ikut keyakinan mereka. Jangan sampai mereka berdua ini membuat onar di tempat kita, ya." Usaid disuruh mengusir. Kenapa kok enggak As'ad bin Zurarah sendiri yang pergi? As'ad bin Zurarah mengatakan, "Demi Allah, kalau seandainya bukan karena kenapa kok enggak Sa'ad bin Mu'adz sendiri yang pergi, ya? Kok dia memerintahkan Usaid bin Hudhair?" Karena alasannya adalah Sa'ad bin Mu'adz ini ternyata nisan atau sepupuan dengan As'ad bin Zurarah, ya. Jadi ada hubungan kekerabatan antara Sa'ad bin Mu'adz yang pada saat itu masih musyrik dengan Sa'ad bin Zurarah yang sudah masuk Islam. Hubungannya adalah sepupu, gitu loh. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz ini mau mendatangi saudaranya langsung menyampaikan keberatannya itu sungkan, nggak enak, gitu. Sehingga dia menyuruh temannya, yaitu Usaid bin Hudhair. Ya, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Woi Usaid, kalau seandainya saya nggak mempunyai hubungan persaudaraan dengan As'ad bin Zurarah ini, saya sendiri yang akan menangani masalah ini. Tapi dia itu adalah anak dari bibiku, ya, sepupuku sendiri. Makanya nggak enak, gitu." Akhirnya disuruhlah Usaid bin Hudhair untuk mengusir Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Maka singkat cerita, Usaid bin Hudhair mengambil tombaknya, ya, dan dia langsung bergegas untuk menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Ketika sampai, As'ad bin Zurarah ketika itu mengetahui kedatangan si Usaid bin Hudhair ini, dan dia kenal karena memang dulu kawan mereka ini, ya, dulu kawan. Akhirnya As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, "Wahai Mus'ab, itu lihat, salah satu pembesar dari suku Bani Abdul Ashhal telah datang. Ya. Dia datang ke sini tujuannya adalah untuk menemui dirimu. Ya. Maka ajaklah dia bicara sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala." Artinya disuruh menasehati, disuruh mendakwai. Maka Mus'ab bin Umair mengatakan, "Jika dia mau duduk bersamaku, maka aku akan ajak berbicara dia. Ya. Aku akan bicara dengannya dan dia akan aku tawarkan agama Islam." Maka Usaid datang lalu berhenti di hadapan keduanya dengan muka yang marah, dengan muka masam. Lalu Usaid mengatakan, "Apa yang membuat kalian ke sini? Ya, apakah kalian ingin membuat onar di sini dengan membodohi orang-orang jahil yang ada di sini?" Ya. Kemudian diusir mereka. Usaid mengatakan, "Jauhilah kami jika kalian hanya ingin mencari keperluan pribadi. Kalau kalian ingin selamat, maka jauhilah kami, pergilah kalian." Ya. Maka Mus'ab bin Umair kemudian mengatakan, "Maukah engkau duduk sebentar, ya, kemudian mendengarkan apa yang akan saya katakan? Kalau engkau setuju dengan apa yang saya katakan, maka ambil. Tapi kalau engkau tidak setuju, sudah tinggalkan, beres." Ya, ditawari seperti itu oleh Mus'ab bin Umair. Usaid pun akhirnya mengatakan, "Oh iya, menarik juga ini penawarannya.
Karena Usaid juga penasaran sebetulnya apa yang dibawakan oleh Mus'ab bin Umair ini. Kemudian duduklah Usaid ini di hadapan Mus'ab bin Umair. Kemudian oleh Mus'ab bin Umair dibacakan beberapa ayat Al-Quran, ya. Dan Mus'ab bin Umair mengatakan, ketika aku melihat Usaid mendengarkan bacaan Al-Quran, kata Mus'ab, demi Allah aku melihat pancaran Islam pada wajahnya sebelum dia berbicara. Jadi sudah kelihatan ketika dibacakan Al-Quran, dibacakan wahyu kepada Usaid ini, rona wajahnya yang tadinya marah itu sudah berubah, ya. Hanya dengan mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, belum dijelaskan apa-apa, ya. Itu sudah berubah rona wajahnya yang tadinya marah, tiba-tiba duduk santun, mendengar dengan khusyuk dan lain sebagainya, ya. Menunjukkan wajahnya itu akan menerima agama ini dengan sempurna, dengan baik, ya. Dan ini persaksian dari Mus'ab bin Umair, karena Mus'ab bin Umair sendiri dikenal sebagai orang yang mempunyai retorika yang sangat baik sekali dalam menyampaikan agama Islam. Orangnya lembut dalam menyampaikan agama ini dengan lemah lembut, mudah difahami dan lain sebagainya, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Termasuk diantaranya Usaid bin siapa tadi? Bin Hudair ini. Nah, kemudian ikhwanna rahimani wa rahimakumullah, setelah Mus'ab bin Umair membacakan beberapa ayat dan menyampaikan beberapa nasihat tentang agama Islam kepada Usaid, maka Usaid mengatakan, betapa bagus dan indahnya apa yang engkau sampaikan ini. Kemudian dia bertanya, apa yang biasa kalian lakukan ketika kalian hendak memeluk agama Islam? Ya, penasaran langsung Usaid ini, sehingga tanya, gimana orang-orang kalian kalau mau masuk agama Islam itu biasanya harus melakukan apa? Maka Mus'ab dan As'ad menjelaskan, atau Mus'ab bin Umair mengatakan bahwa ketika engkau masuk Islam, maka mandilah terlebih dahulu, bersihkan pakaianmu, kemudian ucapkan kalimat syahadat secara benar, lalu sholatlah 2 rakaat. Ya, disuruh mandi, mensucikan diri, dan ini termasuk sunnahnya orang yang masuk Islam ketika dia mu'alaf, ketika kita dipercaya oleh orang misalkan untuk mengislamkan seseorang, maka itu yang kita lakukan kepada dirinya, suruh dia bersuci, mandi, berwudu, kemudian bimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru setelah itu perintahkan dia untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, ya. Ini adalah sunnah. Nah, kemudian dilakukanlah itu oleh Usaid, dan kemudian Usaid resmi masuk Islam, padahal tadinya ingin ngusir Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, tapi dinasihati malah justru masuk Islam tanpa membacakan banyak ayat dan menyampaikan ribuan hadis atau ratusan hadis, nggak perlu, ya. Hanya disampaikan beberapa ayat dan beberapa nasihat, langsung masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa memang hatinya adalah hati yang bersih, jiwanya adalah jiwa yang bersih. Kemudian Usaid berdiri untuk mandi dan membersihkan pakaiannya, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sholat 2 rakaat. Nah, kemudian singkat cerita, Usaid pun kembali ke temannya tadi, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Balik lagi dia, Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz kemudian mengatakan ketika melihat Usaid datang, ya, lihat rona wajahnya kok sudah berubah. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, demi Allah, Usaid datang dengan wajah yang cerah, berbeda dengan ketika saat dia pergi tadi. Perginya wajahnya marah, ya, tapi ketika pulang wajahnya sudah berbinar-binar karena menerima hidayah agama Islam. Maka pada saat itu ditanya si Usaid ini, "Wahai Usaid, apa yang telah engkau lakukan? Apakah engkau telah melakukan apa yang saya perintahkan tadi?" Maka Usaid mengatakan, "Sudah. Saya sudah suruh mereka pergi, saya sudah usir mereka, dan mereka mengatakan iya, mereka akan pergi." Ya. Dan kemudian Usaid mengatakan, aku melihat ada orang-orang dari suku Bani Harithah. Ya, jadi perlu diketahui bahwa antara Sa'ad bin Mu'adz,
sukunya Sa'ad bin Mu'ad dan sukunya Bani Harithah pada saat itu mereka sedang bertikai, berperang. Nah, Usaid ini dia berbohong. Dia mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad, "Wahai Sa'ad bin Mu'ad, tadi ketika aku mau pulang, aku melihat suku Bani Harithah itu berbondong-bondong ingin menemui As'ad bin Zurarah, sepupunya Sa'ad bin Mu'ad ini. Kenapa tujuannya? Mereka mau membunuh As'ad bin Zurarah karena suku Bani Harithah tahu hubungan kalian berdua. Mereka tahu bahwa As'ad bin Zurarah adalah sepupunya engkau." Marah ini langsung Sa'ad bin Mu'ad, nggak terima dia. Saudaranya mau dibunuh oleh lawan bertikainya dia. Akhirnya tanpa pikir panjang dia ambil tombaknya dalam kondisi marah, kemudian dia datang menemui As'ad bin Zurarah. Ya. Ketika sampai di tempatnya As'ad bin Zurarah, ternyata kondisinya adem ayem, tenang, nggak ada apa-apa. Ya. Pada saat itu sadar dia, Sa'ad bin Mu'ad, oh ini Usaid, ini nipu saya ini. Ya. Dia ngomong kayak gitu supaya saya kesini supaya ketemu dengan saudaranya itu tadi. Awalnya kan dia sungkan mau nemuin saudaranya, ya mau negur saudaranya sungkan gitu loh. Akhirnya Usaid ini membuat tipu daya, gimana caranya mempertemukan dua orang ini. Akhirnya itu tadi, ya ditipu dia. Katanya ada suku Harithah mau membunuh sepupunya. Ketika Sa'ad bin Mu'ad datang, ternyata nggak ada apa-apa, ya adem ayem. Pada saat itu langsung sadar dia, ya sadar kalau sudah di prank, ya, ditipu oleh kawannya. Akhirnya mau nggak mau karena sudah ketemu, maka Sa'ad bin Mu'ad pun mengungkapkan perasaannya kepada As'ad bin Zurarah. "Wahai As'ad bin Zurarah, kalau bukan karena engkau ini adalah sepupuku, habis kamu sudah. Ya. Kenapa kau melakukan demikian ini? Ya. Kalian datang hanya bikin rusuh dan hanya untuk menipu orang-orang yang bodoh di antara kami. Pergi sana." Kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan sesuatu yang sama ketika dia mengatakan kepada Usaid tadi, "Wahai Sa'ad bin Mu'ad, duduklah sebentar di sini bersamaku. Ya. Aku akan menyampaikan beberapa hal, ya, kepadamu. Kalau kamu nanti setuju dengan apa yang aku katakan maka ambil dia. Kalau nggak setuju ya sudah tinggalkan. Gitu. Beres. Tinggalkan dan kami akan pergi." Maka ketika diberi pilihan seperti ini, Sa'ad bin Mu'ad kemudian menerima. Oke, baik. Kalau gitu, duduklah dia di hadapan Mus'ab bin Umair. Dibacakan oleh Mus'ab bin Umair beberapa ayat Al-Quran. Diberikan nasihat, diberikan beberapa nasihat. Kemudian kata Mus'ab bin Umair, sama, demi Allah aku melihat rona-rona wajah yang akan menerima agama Islam ini sebelum dia berbicara. Ya. Jadi saya sudah bisa menilai bahwa si Sa'ad bin Mu'ad ini akan menerima agama Islam bahkan sebelum dia bicara. Hanya dengan mendengar apa yang saya katakan saja. Ini yang dimaksudkan oleh Mus'ab bin Umair. Maka setelah Mus'ab bin Umair membacakan beberapa ayat, menyampaikan beberapa nasihat, maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Sungguh betapa indah apa yang kalian sampaikan." Ya. Kemudian dia tanya, bagaimana caranya orang-orang kalian kalau ingin masuk ke dalam agama kalian? Maka disampaikan hal yang sama. Engkau mandi, bersuci, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan salat 2 rakaat. Dilakukanlah itu oleh Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam pula. Nah, Sa'ad bin Mu'ad setelah masuk Islam, dia kembali kepada kaumnya tadi. Ya. Kembali kepada kaumnya. Ketika kembali kepada kaumnya, kaumnya mengatakan, "Demi Allah, ya, Sa'ad bin Mu'ad telah kembali dengan wajah yang berbeda dengan wajah yang saat dia pergi tadi." Ya. Awalnya marah wajahnya ketika pergi, ketika datang wajahnya sudah kalem, berseri-seri dan lain sebagainya, karena sudah masuk Islam. Nah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad beliau menanyakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, wahai Bani Abdil Ashhal, bagaimana posisiku di hadapan kalian?"
Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini mempertanyakan kedudukan dirinya di hadapan kaumnya. Ya, menurut kalian saya ini seperti apa? Ya, maka mereka menjawab, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah orang yang paling benar pendapatnya di antara kami, yang paling bisa dipercaya pendapatnya, dan engkau adalah orang yang paling pantas untuk memimpin kami. Ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini ingin menekankan bagaimana posisi dirinya di hadapan kaumnya, dan kaumnya secara jelas dan gamblang menyebutkan posisi Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu, bahwa beliau adalah orang yang paling pantas untuk dijadikan panutan. Maka ketika beliau sudah mendapatkan pengakuan dari seluruh kaumnya, beliau mengatakan, demi Allah, setelah ini wahai kaumku, jangan ada di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, yang berbicara denganku lagi. Jangan ada lagi yang berbicara denganku sebelum kalian masuk Islam. Ya. Maka pada saat itu semua kaumnya langsung masuk Islam. Ini. Jadi kepalanya dipegang. Kepalanya sudah dapat dikuasai, ekornya ngikut semua. Seperti itu, ya. Di masa lalu itu kaumnya itu. Jadi kalau kita ingin menguasai suatu kaum, pemimpinnya ambil, pemimpinnya tunduk, semuanya ikut, ya. Sa'ad bin Mu'adz seperti itu. Beliau adalah pembesar kaumnya pada saat itu. Beliau masuk Islam, langsung semua kaumnya ikut masuk Islam. Nah, ini contoh keberhasilan dari dakwah yang dilakukan Mus'ab bin Umair. Semua kaum Bani Abdul Asyhal masuk Islam, kecuali satu disebutkan, yaitu seorang yang bernama Usairim. Usairim ini dia nggak masuk Islam pada saat itu. Masuk Islamnya nanti ketika perang Uhud, ya, ketika peristiwa perang Uhud. Sebagian para ahli sejarah mengatakan dia nggak masuk Islam, menunda keislamannya karena masih ada kecenderungan terhadap duniawi, terhadap harta ribawi. Jadi dia itu punya piutang yang banyak. Jadi orang-orang itu punya hutang kepada dirinya dengan hutang yang sangat banyak. Dan biasa hutang-hutang itu kan nanti ada bunganya, riba. Sedangkan Islam melarang riba. Sehingga Usairim ini sadar, nanti kalau saya masuk Islam, wah rugi saya. Ya. Riba-ribanya itu tadi, bunga-bunganya belum sempat diambil gitu. Akhirnya dia menunda untuk masuk Islam. Tujuannya apa? Supaya piutang-piutang yang berbunga itu tadi bisa diambil. Ketika sudah diambil semua, baru nantilah masuk Islamnya gitu. Ya. Jadi biar untung dulu gitu, baru masuk Islam. Ya. Gitu. Nah dia ketika peristiwa perang Uhud baru masuk Islam. Ya. Ketika terjadinya peristiwa perang Uhud, dia masuk Islam dan dia ikut berperang, dan pada saat berperang dengan izin Allah dia meninggal dunia, ya, termasuk dari barisan orang yang syahid dalam kondisi belum beramal sama sekali dan belum pernah sujud sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kata Nabi SAW tentang Usairim ini, beliau mengatakan amila qalilan wa ujira katsira. Dia itu amalnya cuma sedikit tapi pahalanya melimpah. Baru masuk Islam, langsung ikut perang, ikut jihad, syahid, langsung masuk surga. Belum pernah sedekah, belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah apa-apa. Ya. Dan ini banyak kisah-kisah seperti ini. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang rahmah. Ya. Bahwa orang ketika sudah masuk Islam, maka keislamannya itu akan menghapus segala dosa-dosa yang dilakukannya sebelum dia masuk Islam. Hatta orang tersebut belum sholat sama sekali, kalau dia langsung meninggal setelah syahadat, ya, setelah mengikrarkan dirinya untuk masuk Islam, maka dia pasti akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini kemudian setelah Mus'ab bin Umair ini mengalami berbagai macam keberhasilan dalam dakwahnya di Madinah, maka pada tahun ke-13 beliau pulang ke Makkah untuk melapor kepada baginda Nabi Muhammad, wahai Nabi,
dakwah saya sudah berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruh penduduk Madinah semuanya masuk Islam. Ya. Hampir seluruh penduduk Madinah. Hanya tinggal beberapa kabilah saja yang belum masuk Islam. Tapi semuanya mayoritas sudah masuk Islam dan mereka keislamannya sudah kokoh, siap membela dan menyambut datangnya Nabi Muhammad. Jadi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa ini, peristiwa Bai'atul Aqabah, baik Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah kedua, dan peristiwa tentang Mus'ab bin Umair yang berdakwah ke Madinah ini, seolah-olah ini adalah skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan tempat yang baik bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Ya, jadi sebelum hijrah itu sudah disiapkan dulu tempatnya, kemudian disiapkan dulu masyarakatnya yang baik di sana, sehingga ketika Nabi nanti pindah hijrah ke sana sudah enak sudah. Ya. Beban beliau untuk berdakwah sudah semakin berkurang dengan adanya orang-orang Madinah ini. Nah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada tahun ke-13 ya, setelah Mus'ab bin Umair pulang ke Madinah, di tahun ke-13 ini ketika masuk waktu haji, bulan haji ya, maka berangkatlah dari Madinah ini 73 orang. Ya, 73 orang dari Madinah yang sudah masuk Islam berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. 73 orang ini berangkat bersama dengan gerombolan orang-orang musyrikin juga, ya, karena ada orang-orang musyrikin juga di Madinah yang belum masuk Islam, kemudian mereka mau melakukan ibadah haji ke Mekah, sehingga mereka berangkat bareng. Termasuk di dalam rombongan itu ada 73 golongan kaum muslimin dari Madinah yang sudah masuk Islam. Ketika mereka sedang berjalan, di tengah perjalanan, orang-orang muslim dari Madinah ini, orang-orang Ansor ini, mereka saling berbicara antara satu teman dengan temannya yang lain. Mereka itu mempunyai sikap yang simpati sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus prihatin kepada nasib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya dan lain sebagainya. Sehingga ketika di tengah jalan mereka itu saling ngobrol. Mau sampai kapan kita biarkan Nabi Muhammad SAW itu mengelilingi berbagai macam bebukitan yang ada di Makkah, ya, dengan tujuan untuk sembunyi dari orang-orang dari kaumnya. Mau sampai kapan kita biarkan Nabi kita dimusuhi dan dikucilkan, disakiti perasaannya oleh penduduk Makkah, gitu. Jadi mereka mengungkapkan bentuk simpati mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika mereka sampai ke Mekah, ya, mereka pun berusaha menjalin hubungan dengan Nabi. Ya, mereka berusaha membuat hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Ya, sehingga dari pertemuan mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhirnya memunculkan sebuah kesepakatan untuk berkumpul antara 73 orang dari Madinah itu tadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang namanya Aqabah, ya, di Mina. Kapan waktunya? Ketika pertengahan hari Tasyrik, ya. Ketika hari Tasyrik mereka buat janji dengan Nabi, "Wahai Nabi, kita nanti ketemuan, ya, di mana? Di Aqabah, di Mina, ya, bersama dengan 73 kaum muslimin ini yang dari Madinah." Akhirnya mereka pun datang kepada atau ke tempat yang telah disepakati. 73 orang ini, mereka datang ke Aqabah di tengah malam, di sepertiga malam terakhir. Tujuannya apa? Kok malam-malam? Supaya nggak ketahuan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Jadi sembunyi-sembunyi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu datang, ya, ditemani oleh paman beliau yaitu Al-Abbas. Al-Abbas pada saat itu masih belum masuk Islam, masih musyrik.
Tapi dia datang menemani keponakannya dengan tujuan apa? Karena beliau ini sebetulnya sayang sekali dengan ponakannya ini. Walaupun beda keyakinan, tapi kasih sayangnya luar biasa. Sama kayak Abdul Muttalib, ya. Abu Thalib, ya. Sama kayak Abu Thalib. Nah, Al-Abbas ini mengantar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui kumpulan orang-orang Madinah, 73 orang Madinah itu tadi di Aqabah. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, beliau yang memulai pembicaraan pada saat itu, ya. Al-Abbas mengatakan kepada orang-orang yang dari Madinah itu, beliau mengatakan, wahai Bani Khazraj, ya. Jadi orang Madinah pada saat itu mereka itu lebih dikenal sebagai Bani Khazraj, karena Khazraj ini adalah bani yang lebih besar dan lebih terkenal pada saat itu, ya. Sehingga orang-orang Arab pada umumnya ketika memanggil orang-orang Madinah dengan sebutan Bani Khazraj. Wahai Bani Khazraj, ya, sesungguhnya kalian telah mengetahui posisi keponakanku ini di antara kaumnya. Artinya ponakanku ini adalah orang yang mempunyai kedudukan, ya, tapi di saat yang bersamaan dia dimusuhi oleh kaumnya sendiri, ya. Tapi dia mempunyai kemuliaan, dia mempunyai kedudukan, dan dia dilindungi oleh sukunya, ya. Suku Abdul Manaf, kemudian Bani Hashim, ya, Bani Abdul Muttalib, itu semua melindungi Nabi Muhammad SAW, walaupun berbeda keyakinan, ya. Sehingga orang Arab itu nggak ada yang berani semena-mena dengan Nabi Muhammad, karena ada suku-suku yang mulia ini tadi yang melindungi Nabi SAW, ya. Dan dia Muhammad ini, kata Al-Abbas, kami telah melarangnya untuk mengusik kaum kami. Artinya kami telah melarang dia untuk menyebarkan keyakinannya kepada kaum kami, ya, tapi dia tetap bersikukuh untuk terus menyebarkan keyakinannya, ya. Dia adalah sosok yang dihormati oleh kaumnya dan dilindungi di negerinya. Jika kalian berniat menyia-nyiakan dia setelah dia memilih kalian, ya, maka lebih baik kalian tidak usah berbaiat kepada dirinya, ya. Artinya Al-Abbas mengatakan Muhammad ini dia lebih memilih kalian dibandingkan kaumnya sendiri, ya. Kalau sekiranya nanti kalian tidak bisa menjamin keselamatannya, sudah lebih baik kalian tinggalkan saja dari sekarang, ya, nggak usah memberikan harapan-harapan palsu kepada dirinya, tinggalkan saja. Maka kemudian ada seorang pembesar dari suku Khazraj pada saat itu yang bernama Ka'ab, ya. Kemudian mengatakan, kami telah mendengar apa yang engkau katakan wahai Al-Abbas, lalu kemudian wahai Rasulullah, sampaikan apa keinginanmu dan apa keinginan Rabbmu, ya. Jadi Ka'ab dia sudah bertekad untuk menerima Nabi Muhammad SAW dan melindungi Nabi SAW. Tinggal beliau ini atau mereka ini ingin mendengar langsung apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan segala sesuatunya dan menjelaskan tentang isi baiat yang harus disepakati dan harus diucapkan oleh ke-73 orang kaum muslimin dari Madinah ini. Nah, poin-poin baiat tersebut ada 5 poin baiat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah alas sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasli. Mereka diambil sumpah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, baik dalam kondisi rajin maupun dalam kondisi malas, baik dalam kondisi semangat maupun dalam kondisi tidak semangat. Kemudian yang kedua, ala nafaqati fil usri wal yusri. Mereka diambil sumpah untuk mau menafkahkan harta mereka baik dalam keadaan sulit maupun mudah.
kemudian mereka diambil sumpah yang ketiga untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yang keempat mereka diambil sumpah untuk tegak membela agama Allah dan tidak menghiraukan celaan orang-orang yang suka mencela agama Allah, dan yang kelima mereka diambil sumpah untuk menolong Nabi Muhammad SAW pada saat nanti Nabi Muhammad datang kepada mereka, artinya hijrah ke Madinah. Jadi ini 5 baiat, 5 bulir baiat yang harus disepakati oleh ke-73 orang dari Madinah itu tadi. Dan akhirnya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa detail kisah ini untuk menyingkat cerita ya. Kesimpulannya adalah bahwa mereka semua ini semuanya siap untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka siap membela Nabi, mereka siap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka siap berinfak, mereka siap mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mereka siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika baiat ini sudah selesai, disebutkan ternyata di atas bukit Aqobah itu ikhwanna, tengah malam ini tiba-tiba ada yang teriak. Disebutkan dia adalah syaitan yang menjelma menjadi manusia, berteriak kepada orang-orang Quraisy. Dia mengatakan, antum ala qaumikum. Nah, ya ahlal akhsyab, wahai para penduduk atau orang-orang yang sedang tinggal di dalam kemah-kemah atau di dalam rumah-rumah, menyeru orang kafir Quraisy. Halakum fi Muhammadin was-sabati ma'ah, ya. Qad ijtama'u ala harbikum, kata syaitan ini. Wahai orang-orang yang berada di dalam rumah, apakah kalian menghendaki jika Muhammad dan orang-orang yang telah keluar dari agamanya bebas menghimpun kekuatan? Ya. Sungguh mereka tengah berkumpul untuk memerangi kalian. Ini. Tiba-tiba ada yang teriak. Padahal Nabi Muhammad membuat pertemuan dengan orang-orang Arab, orang-orang Madinah itu kan sembunyi-sembunyi tengah malam. Tujuannya supaya nggak ketahuan. Tiba-tiba ada yang membocorkannya ini. Teriak dia. Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian mau Muhammad dan orang-orang yang telah murtad dari agamanya, maksudnya dari agama nenek moyang mereka, apakah kalian rela ketika Muhammad itu membangun kekuatan untuk memerangi kalian? Ya, demi Allah saat ini mereka sedang berkumpul dan bersiap untuk memerangi kalian. Ya. Maka orang-orang kafir Quraisy yang mendengar ini pun langsung kaget, mereka heran. Dan mereka bingung. Nabi Muhammad ini dia sedang mencari kekuatan, mengumpulkan kekuatan dengan pihak yang mana? Ya. Tapi pada saat itu kecurigaan mereka tertuju kepada para penduduk Madinah, karena mereka yakin nggak mungkin kalau Muhammad ini membangun kekuatan dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu semuanya 100% nggak setuju dengan Muhammad. Pasti ini dengan penduduk Madinah. Akhirnya dicari semua penduduk Madinah, siapa kira-kira yang bersongkongkol dengan Nabi Muhammad. Tapi pada saat itu mereka datangnya kepada penduduk Madinah yang masih belum masuk Islam, sehingga nggak tahu mereka. Jadi orang-orang Madinah yang belum masuk Islam ini ditanya, apakah kamu tadi malam sekongkol sama Muhammad untuk memerangi untuk memerangi kaum Quraisy, untuk memerangi kami? Ya otomatis mereka mengatakan enggak lah, ya nggak tahu, ya, kami nggak tahu apa-apa, ya. Gitu. Karena apa? Karena memang yang ditanya adalah orang-orang yang tidak masuk Islam, yang masih musyrik. Singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad SAW menjalankan bai'atul Aqobah yang kedua ini dengan sukses. Kemudian orang-orang Arab, orang-orang Madinah ini pulang ke tempat mereka masing-masing dalam kondisi membawa janji sumpah setia mereka untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kehidupan di Madinah atau di Makkah berlangsung seperti biasa. Orang-orang kafir Quraisy mereka tetap menyiksa kaum muslimin, menindas kaum muslimin dan lain sebagainya. Sementara di Madinah benih-benih keislaman dan kecintaan mereka kepada sesama kaum muslimin itu semakin tumbuh besar. Orang-orang muslim di Madinah itu, mereka itu sangat peduli dan sangat kasihan sekali dengan saudara-saudaranya kaum muslimin yang ada di Mekah. Duh, kasihan banget mereka.
ya, disiksa setiap hari karena mempertahankan agamanya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mempunyai keinginan untuk menerima, kalau sekiranya mereka itu nanti datang kepada kami akan menerima kedatangan mereka gitu. Dan mereka semuanya sudah bersiap untuk menyongsong kedatangan saudara-saudara mereka yang ada di Mekah beserta dengan Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itulah kemudian turun perintah untuk hijrah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah, dan mereka kaum muslimin berangsur-angsur hijrah sedikit demi sedikit, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Sekian kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.